Bu, di sini kami akan mengerjakan tugas falsafah tentang konsep perubahan. Saya akan Nandini sebagai notulen. Saya Priyani sebagai perawat. Saya Sri Junia Siska sebagai perawat. Saya Clementina Junastis Nomorwain sebagai pasien. Saya Febriani sebagai ibu dari pasien. Pengertian perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang direncanakan, yaitu suatu usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran baru. Fungsi perubahan ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah. Perubahan ditunjukkan untuk membuat prosedur kerja lebih efisien. Perubahan ditunjukkan untuk mengurangi kegiatan yang tidak penting. Adapun perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan yang meliputi tahap unfreezing, yaitu pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Masalah biasanya muncul akibat adanya ketidakseimbangan dalam sistem. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. 2. Tahap moving atau bergerak. Proses perubahan tahap ini terdapat apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. 3. Tahap rephrasing atau pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berubah berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Berikut contoh kasusnya. Asmi adalah anak yatim. Ia ditinggal sang ayah pada usia 5 tahun. Sejak saat itu, ia dirawat oleh sang ibu. Awalnya hidupnya normal-normal saja, namun sejak sang ibu naik jabatan, sang ibu sering meninggalkan ia bekerja ke luar kota. Karena hal tersebut, Asmi merasa tidak diperhatikan dan mencari kesibukan di dunia luar. Hal tersebut juga, Asmi menjadi salah pergaulan. Asmi menjadi masuk ke dunia malam. Pada suatu malam, ketika Asmi diajak seorang temannya ke klub hingga mabuk. Pada saat ingin pulang, Asmi membawa mobil seorang diri dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mabuk berat hingga dia hilang kendali dan menabrak pembatas jalan, dan pada akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit dan segera mendapat penanganan di rumah sakit. Kalau Asmi kenapa? Asmi kenapa terus? Asmi baik-baik aja Bu, dia cuma sedang istirahat buat nenangin pikirannya. Ibu sabar aja ya. Ibu keluar aja. Ya udah, ayo kita keluar dulu, beri waktu Asmi buat menenangkan pikirannya. Mbak, kita sarapan dulu ya Mbak. Mbak, kok bisa gini? Kenapa Mbak? Ibuku tuh selalu sibuk sama pekerjaannya, nggak pernah kasih perhatian ke aku, selalu sibuk aja sama waktunya sendiri. Sabar Mbak, ibu Mbak itu bukan gak perhatian sama Mbak, dia tuh cuma berjuang untuk Mbak, kan Mbak tahu sendiri, Mbak kan yatim. Tahap ini dinamakan unfreezing. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk perubahan dari keadaan semula dengan berubah terhadap keseimbangan yang ada. Sabar ya Ibu, mungkin aslinya masih shock sama keadaannya ya Ibu. Mungkin ini selesai juga kurang perhatian sama dia, jadi dia salah pergaulan. Ya Bu, Ibu harus kasih waktu yang lebih buat Asmi. Meskipun tidak setiap hari, Ibu memang luangkan waktu aja dalam 1 bulan atau 1 minggu itu dalam sehari. Nah, kalau Asmi udah tenang ya Bu, Ibu bisa kembali melihat Asmi lagi dan bicara empat mata sama Ibu. Asmi, Ibu sudah datang. Kamu bisa ngomong berdua, kamu juga bisa menyelesaikan masalah kalian. Biar gak ada tantangan lagi gitu ya. Tahap ini dinamakan tahap moving. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Kita permisi dulu ya Bu, Mbak. Ya.
Terima kasih. Udah baik Bu, maafin Asmi ya Bu, karena selalu ngisi Asmi buat Ibu sakit hati. Maaf ya Bu. Sudah minta maaf ya orang perhatian kamu. Iya Bu. Tahap refreshing, tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dalam keseimbangan yang baru. Dan mereka pun hidup bahagia.